namanya GBK. Ya, jadi petunjuk Bapak Presiden adalah kita sebagai bangsa, pemerintah punya kewajiban kita semua untuk mengidentifikasi semua aset bangsa kita yang kita miliki kan. Nah, berkenaan dengan GBK yang di dalamnya ada Hotel Sultan, ya tentu menjadi bagian. Di seluruh kawasan GBK itu akan sedang proses, akan diserahkan juga pengelolaannya ke Danantara. Sultan termasuk nggak sih Mas? Dan juga kan terkait dengan sengketa lahan di Hotel Sultan itu sekarang sudah sampai mana ya Mas? Ya, pertama yang ingin kami sampaikan adalah tidak hanya GBK. Ya, jadi petunjuk Bapak Presiden adalah kita sebagai bangsa, pemerintah punya kewajiban kita semua untuk mengidentifikasi semua aset bangsa kita yang kita miliki kan. Nah, berkenaan dengan GBK yang di dalamnya ada Hotel Sultan, ya tentu menjadi bagian. Di seluruh kawasan GBK itu akan sedang proses, akan diserahkan juga pengelolaannya ke Danantara. Bahwa mekanismenya mungkin berbeda ya, karena kalau kawasan GBK kan BLU, kalau ini kan pasti berbeda dengan BUMN. Jadi proses pengalihan ya, pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif. Termasuk TNI juga ya Mas? Ada rencana, tapi memang sekali lagi belum, nih baru GBK, kemudian Kemayoran, karena itu kan aset-aset yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Alasannya sebenarnya apa sih Mas, kenapa harus Ya tentu gini, kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah satu coba kita pelajari, ya di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ. Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerjasama yang menurut kami dari hasil analisa kita, ya, kita menggunakan tim audit internal BPKP bahwa hasilnya belum optimal kan. Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita kan. Dan Mas, kemarin Bu Megawati sebut Pak Prabowo kapan Mas mau soal lagi? Betul. Mas? Kapan Mas? Yang kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Mas, masalah sudah aman, berarti bisa berjalan November? Insya Allah. Tadi pagi kami juga baru selesai rapat di Kemenko Pangan membahas mengenai makan bergizi gratis. Ada beberapa hal. Yang pertama tentu kita mengevaluasi pelaksanaan selama 5 bulan. Ada catatan-catatan kecil, kejadian-kejadian yang pertama tentu mewakili pemerintah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, dan kemudian menjadikan kejadian-kejadian tersebut sebagai catatan perbaikan ke depan. Kita berkomitmen tadi untuk tidak boleh lagi ada kejadian yang terulang. Nah, maka semua kita evaluasi, semua kita perbaiki, mana yang harus kita berikan atensi lebih. Tadi kita rapat bersama-sama. Yang kedua, rapat tadi pagi juga membicarakan mengenai koordinasi untuk mempercepat dan memastikan bahwa target pemerintah untuk secepatnya, sebanyak-banyaknya penerima manfaat makan bergizi ini bisa berjalan dengan baik. Karena ini membutuhkan kerjasama dengan semua lintas kementerian kan. Itu. 100 T itu udah masuk dari ya. 100 T dari sudah dianggarkan. Sebagaimana Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa salah satu realokasi dari APBN kita, salah satunya adalah dipersiapkan, ya, dialokasikan untuk penambahan makan bergizi. Makanya sambil paralel kami tim kementerian dan badan gizi mempersiapkan teknis pelaksanaannya.
Oke, sementara begitu ya. Aku titip satu, mohon disampaikan juga. Pertama, duka cita yang mendalam dan keprihatinan atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo, kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam, dan Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, ya, terutama Menhub, Kapolri untuk satu tentu penanganan terhadap semua korban, kedua tentu ini harus dipikirkan mitigasinya, ya. Jadi diharapkan kepada jajaran terkait untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi kita, terutama yang bertonase besar, supaya kita berharap kejadian-kejadian ini tidak terulang gitu. Proses pengecekan kir, pajak, kelayakan jalan kepada seluruh pihak terkait. Bapak Presiden kemarin memberikan petunjuk kepada Menteri Perhubungan dan Pak Kapolri untuk semua jajaran melakukan proses identifikasi dan pengecekan.